Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membawakan video presentasi tentang materi penentuan harga pelayanan publik. Dengan nama-nama anggota kelompok, yang pertama Dian Relam, yang kedua Dini Kristiani, yang ketiga Fadlun Minabari, yang keempat Frigia Pakasi, dan yang kelima Gemli Pangke. A. Pelayanan publik yang dapat dijual. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanan, misalnya yang pertama, pelayanan air bersih, transportasi publik, jasa pos dan telekomunikasi, energi dan listrik, perumahan rakyat, fasilitas rekreasi atau pariwisata, pendidikan, jalan tol, irigasi, jasa pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, dan pengolahan sampah atau limbah. B. Argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan dan dasar pembebanan tarif pelayanan. Dalam praktik, pembebanan langsung biasanya ditentukan karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, karena suatu jasa, baik merupakan barang publik maupun barang private, mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biaya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Yang kedua, suatu pelayanan mungkin membutuhkan daya yang mahal atau langka, sehingga konsumsi publik harus didisiplinkan atau hemat, misalnya pembebanan terhadap penggunaan air dan obat-obatan medis. Yang ketiga, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan, misalnya penggunaan fasilitas rekreasi. Yang keempat, suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat domestik secara individual maupun industrial, misalnya air, listrik, jasa pos, dan telepon. Yang kelima, pembebanan dapat dilakukan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas. Terlepas dari kasus yang merupakan barang publik murni, terdapat argumen yang menentang pembebanan tarif pelayanan, yaitu 1. Terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. 2. Yang miskin tidak mampu untuk membayar. 3. Adanya eksternalitas, merit good, dan persyaratan legal. Selanjutnya, C. Prinsip dan praktik pembebanan. Sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Namun, batasan identifikasi barang privat dan publik kadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar perpelayanan. Kegagalan dalam menetapkan biaya pada situasi tertentu menyebabkan distorsi harga dan alokasi sumber daya yang keliru, sehingga mengurangi pilihan bagi konsumen. D. Kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda untuk setiap negara. Antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, serta antara pemerintah pusat dan daerah. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan jika pemerintah hendak membebankan biaya pelayanan kepada konsumennya, maka pemerintah harus memutuskan beberapa beban yang pantas dan wajar, atau dengan kata lain berapa harga pelayanan yang akan ditetapkan. Aturan yang biasa dipakai adalah bahwa beban dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut. E. Penetapan harga pelayanan. Berapa harga yang harus dibebankan? Akan tetapi, untuk menghitung biaya total tersebut terdapat beberapa kesulitan, karena yang pertama, kita tidak tahu tepat berapa biaya total untuk menyediakan
menyediakan suatu pelayanan. Yang kedua, sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Yang ketiga, pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Yang keempat, biaya apa saja yang harus diperhitungkan? Apakah hanya bisa operasi langsung atau perlu juga diperhitungkan biaya modal? Permasalahan marginal cost pricing. Penggunaan marginal cost pricing memiliki beberapa permasalahan, antara lain, yang pertama, sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. Yang kedua, apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek? Yang ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Yang keempat, konsep kewajaran digunakan untuk menunjukkan. Yang kelima, eksternalitas konsumsi seperti manfaat kesehatan umum dari air bersih untuk minum dan mandi dapat secara signifikan mengubah efisiensi harga yang ditentukan oleh marginal cost. Yang keenam, pertimbangan ekuitas mensyaratkan yang kaya membayar lebih, paling tidak untuk jasa seperti air, di mana terdapat beberapa macam bentuk diskriminasi harga seperti tarif progresif yang mungkin digunakan. Kompleksitas strategi harga terdiri atas 5, yaitu yang pertama two-part tarif, yang kedua peak load tarif, yang ketiga diskriminasi harga, yang keempat full cost recovery, dan yang kelima harga di atas marginal cost. Taksiran biaya. Penentuan harga dengan apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut: opportunity cost untuk staff, perlengkapan dan lain-lain, opportunity cost of capital, accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society atau opportunity cost, pooling, value to society atau opportunity cost, pooling ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu, dan cadangan inflasi.